Ini mumpung Yai Anwar Zaid belum datang. Kalau belum datang takut ya, makanya duduk sini khawatir kualat nih. Ibu, kata Rasulullah, ada sebuah pesan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kata Rasulullah, muru auladakum, perintahkan, instruksikan auladakum terhadap anak-anakmu bisolati, untuk menunaikan ibadah. Kapan itu? Idza balagha sab'a sinin, tatkala anak kita sudah umur 7 tahun. Ada sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang tua tentang amanah sholat anak kita. Ibu umur 7 tahun, instruksikan pada anak kita untuk melaksanakan ibadah hasil Isra Mi'raj. Apa Bu? Hasil Isra Mi'raj umur 7 tahun, instruksikan kata Rasulullah kepada anak kita untuk menunaikan ibadah sholat umur 7 tahun. Kalau bapak dan ibu kita sibuk repot menunaikan instruksi mengajari anak kita sholat, maka ayo hantarkan anak kita ke pendidikan kita SDI Miftahul Ulum. Insya Allah ustadz-ustadznya mumpuni, ya. Biar diajari sholat. Yang saya di Surabaya sekarang, ya. Di Surabaya sekarang, informasi di Surabaya sekarang, anak-anak kita, saya diundang oleh para mahasiswa ngobrol di salah satu tempat. Ngomongnya begini, Pak mahasiswa, ini kalau nggak belajar dulu di SDI, ya, Pak, sekarang sholat tidak harus usolli fardhu dhuhri, sholat tidak harus wudu. Terus yang penting kita ingat sholat itu sudah cukup. Ya berdalil juga, Pak. Dalilnya salah. Yang dibaca dalilnya aqimis sholata lidzikri. Yang penting ingat Allah Subhanahu wa taala, ka sholat yo gak apa-apa. Saya jawab, kalau memang yang penting ingat itu sudah selesai, sekarang saya sampaikan pada panjenengan gak usah makan, gak usah minum, gak usah semuanya, cukup ingat. Malam ini panjenengan cukup ingat makan soto, ingat makan sate, ingat minum es teh. Lakukan 3 hari 3 malam. Kalau dirasa enak 3 hari 3 malam, ingat makan, ingat minum, lanjutkan menjadi 6 hari. Insya Allah, inna lillahi. Nemen sekarang, nemen. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ini teman-teman karena nggak belajar, anak-anak kita karena nggak belajar. Yang kedua, Pak, sekarang untuk menentukan awal Ramadan, menentukan awal Syawal, matlaknya tidak harus datang ke Condro Dipo, tidak harus datang di masing-masing matlak, cukup ikut Mekah, cukup ikut Mekah katanya. Jadi saya nanya, kalau kita harus ikut Mekah, ya, kalau ikut Mekah, Indonesia Mekah, perbedaannya 5 jam. Ya, perbedaannya 5 jam. Tidak sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang jam berapa? Jam 10, ya. Jam 10 lalu tarik ke atas. 11, 12, 1, 2, 3. Kalau di sana jam 10, di sana jam 10, di sana hari ini jam berapa, jam Isya misalnya, lalu ngomong karena ikut Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ikut Mekah, ayo kita azan sholat Isya. Sholat Isya di sini jam 7.
Kalau di sini jam 7, di Mekah jam berapa? Tambah 5 jam. Beranikah panjenengan adzan di masjid selisihnya 5 jam ngomong karena ikut Mekah? Mereka yang datang ke masjid bukan ingin menunaikan ibadah sholat isya, bawa pentungan. Sudah obatnya lama gak diombe. Jadi sekarang, maka oleh sebab itu saya bangga, saya senang, saya gembira anak-anak kita dititipkan di madrasah ibtidaiyah, di pondok pesantren, biar tidak asal muni tanpa referensi. Itu muru auladakum bisolati, instruksikan pada anak kita bisolati untuk menunaikan ibadah sholat. Kapan itu? Idza balagha sab'a sinin, manakala anak kita sudah umur 7 tahun. Ibu sudah tahu sholat. Apa sih sholat itu? Sholat kalau kita tinjau dari aspek bahasa, Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili beliau menulis dalam sebuah referensinya Fiqhul Islam wa Adillatu ad-du'a'u, doa. Inna sholati, coba inna sholati wa mahyaya lillahi. Inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholat saya ya Allah, zuhur, asar, maghrib sampai subuh. Wa nusuki, dan ibadah saya ya Allah, ibadah sholat, ibadah puasa Senin Kamis, ibadah infak dan sedekah. Wa mahyaya, hidup saya ya Allah, bahkan wa mati saya ya Allah, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya kami persembahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sholat itu kalau kita tinjau dari aspek syar'i, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani beliau menulis dalam sebuah referensinya di Hayatul Zain, yang dinamakan sholat ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ke kanan dan ke kiri, tentunya dengan berbagai macam syarat dan rukun yang warid dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat itu usolli fardhu maghribi dan seterusnya, Allahu Akbar, aqwalun wa af'alun. Dari mana mereka tahu? Dari pondok pesantren Miftahul Ulum. Maka terima kasih kepada para wali murid, para wali santri, anak-anaknya yang dititipkan di pondok pesantren Miftahul Ulum. Maka untungnya apa? Nanti di saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untungnya adalah ada anak yang mau mendoakan kita di saat kita menghadap Allah Subhanahu. Rabbi firli, terus hafal karena di pondok pesantren. Berikutnya yang kedua, yang terakhir atau sulit. Yang kedua, wadribuhum, pukul anak kita kalau anak kita tidak mau menunaikan ibadah sholat. Kapan? Idza balagha asra sinin, tatkala anak kita sudah umur 10 tahun. Maka pukulan yang dimaksud di sini ialah Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam sebuah referensi fikihnya, pukulan litarbiyati dalam rangka mendidik sang anak, yang pukulan tadi itu ialah ghairi mubarrihin, tidak menyakitkan pada diri sang anak. Nah, kalau kali ini tidak sholat maghrib, hari ini tidak sholat subuh, maka masuk ke kamar, enggak boleh makan. Yang kedua, besok samunya dipotong, yang semula 10.000 jadi 5.000. Karena siksa Allah terhadap bapak ibunya jauh lebih parah dibanding saya potong duit 10.000 menjadi 5.000.
Jadi terima kasih semuanya, terima kasih para kiai, terima kasih semuanya. Yang terakhir pesan, bukan pesan, kepada Bapak dan Ibu yang tahun ini menunaikan ibadah haji. Jadi insya Allah bulan 5 jamaah haji di seluruh Indonesia sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Khusus Kabupaten Blitar kloternya agak awal, maka kalau nanti koper-koper itu sudah datang di rumah panjenengan, baju yang mau dibawa, sarung, semua yang mau dibawa segera masukkan dalam koper, jangan lebih dari 32 kilo. Jadi, biasanya jamaah haji Indonesia Bapak, biasanya jamaah haji Indonesia khususnya Kabupaten Blitar berangkatnya 30 kilo, pulangnya 50, kopernya hamil. Kopernya nggak usah belanja di Mekah, semua yang di Mekah itu semua dari pasar turi, dibawa ke Mekah, lalu sama orang Blitar diborong di Mekah, dibawa ke Blitar, kasihan oleh-olehnya kademen numpak pesawat. Lalu saya berkeinginan dan sudah saya sampaikan kepada Yai Bastopi, coba bagaimana seandainya jamaah haji pulang itu oleh-olehnya nggak usah beli di Mekah, coba beli di Indonesia. Insya Allah itu lebih sempurna, nikmat sama panjenengan. Panjenengan tahun ini calon jamaah haji laki maupun perempuan, insya Allah panjenengan tahun ini tamu Allah. Karena tamu Allah, panjenengan orang yang paling terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok gak mau niami? Panjenengan hari ini tahun ini yang pakai seragam ya sodak itu, insya Allah yang berangkat tahun ini panjenengan adalah tamu Allah. Tamu Allah, orang yang paling terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan sehat, dianugerahi rezeki yang halal yang barokah, duit yang untuk pelunasan mohon maaf jangan diutangkan ke tetangganya. Kasus di Surabaya kemarin Pak, tetangganya mau khitanan, uangnya dipinjam diberikan, di saat pelunasan belum disauri, nyaris nggak berangkat karena nggak mau utang, kan belum bayar utang. Jadi kalau panjang nggak punya utang aja. Terima kasih semuanya, terima kasih. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama lembaga juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi huna hadhil kalim, idza wajadtumul ikhtilafan fi kalim raddu minkumul af, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.